Itu dia tiap asal jualan. Kapan ya masih Ipan di tetangga dibilang ini. Kapan aku ketemu sama Pak Dedi ya? Biar diborong keripikku ini. Udah ketemu dia. Nah anjeun geus poho yen maot ngadodoho hirup katungkul pati di langit panderi nutup catur diri. Rek di pungkasan sejah hisab amalan di papag balitungan narima ganjaran atau siksaan. Pasaran nu nganterkeun ka kuburan harta banda tenulungan mau dipake tanggelan napas anu geus kaluar tina badan batin cerik balilihan taya kesan pamuntangan. Bu Agustinus yang bukan Agustinus namanya. Bukan Agustianus. Agustianus namanya. Iya. Ibu aslinya kan pasti aslinya kan Sumatera Utara. Iya. Nah sebelum ke Purwakarta di mana? Sebelum nikah sama Ibu Pak Agustianus. Tambun. Orang Bekasi. Heeh. Nih hari ini teman-teman dari Tambun ke sini. Iya dari
Mau pada main bola di sini. Oh. Dari Tambun Selatan. Ibu Tambun mana? Tambun Utara, pasar itu. Pasar Cibitung. Apa Pasar Tambun? Iya, Pasar Cibitung, Pasar Tambun. Pasar Tambun. Di situ. Oh, iya iya. Di antara panas dan hujan engkau berjalan menembusi puja-puji serta caci maki. Terkadang ku ragu untuk berjalan bersamamu, tak tahu apa yang sedang engkau cari. Tapi hidup haruslah berpihak pada kebenaran yang kita pahami, yang kita yakini. Demi jiwa raga tentram di negeri sendiri, demi lahir batin damai di negeri sendiri. Hingga pelan-pelan mata dunia terbuka dan kau memanen cinta atas cinta yang kau tanam. Hingga akhirnya mata manusia menerima dan kau menuai kasih atas kasih yang kau tebar. Semoga alam selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ibu usianya berapa sekarang? Saya Pak, 48 Pak. 48 ya. Bapak berapa itu? 51. 51, bedanya sedikit ya. 17 Agustus kemarin dia Pak, dia lahir 17 Agustus. Itu berhenti dari Bank Jabar itu tahun berapa? Tahun berapa ya Bu Ibu? Kan katanya waktu kerja di BCA udah nikah sama ibu? Belum. Belum. Nikah sama ibu waktu dia kerja di mana? Nggak kerja dia Pak. Udah Saya nggak kerja? Saya yang kerja. Saya nggak kerja. Terus saya stroke. Dia dapat kerja di BPRKS. Oh, BPRKS ya? Dia yang di sini apa yang di Bandung? Yang sini. Oh, dia kerja di BPRKS Iya, ini? pernah. Oh. Bagian itu mobil, pinjaman mobil gitu, jaminannya mobil. Oh, Gitu. oh dia yang ini ya, yang bagian kredit untuk marketing. Iya, nah, yang Marketing yang jaminannya mobil. BPKB. mobil. Oh, mobil. Tapi kan mobil susah kan Pak. Oh. Cuma dapat satu, kalau udah pas dapat satu udah dua baru gajinya. Oh, Gitu. jadi gajiannya kalau dapat kredit baru dapat Kalau ada yang gaji. gaji, iya. Kalau nggak dapat nggak dapat gaji. nggak dapat gaji. Jadi keluarlah dia, lamar di BJB. Nah, dia keterima. Keterima. Itulah kerja dia berapa bulan, stop selling langsung. Jadi dia ini nggak kerja lagi. Oh, dia kerja di BJB hanya beberapa bulan. Hampir mau setahun lah gitu Pak. Berhentinya kenapa? Stop selling. Stop selling Jadi apa sih? nggak bisa minjem, di stop ada orang yang mau minjem. Oh. Karena banyak yang nunggak. Oh. Gitu. Oh, programnya Iya. stop. Jadi kan orang tuh ini, Karena banyak yang nunggak, Nah, programnya di stop. iya jadi nggak dapat gaji lah Pak. Keluar dia. Nah, habis itu pernah kerja di Koperasi Kemuning. Gitu. Kerja juga. Itu mulai sakit kapan? Sakit. Sakitnya dia udah lama Pak. Karena dia gula. Dari awal nikah setahun dia udah gula. Nah, parah-parahnya udah 5 tahun inilah Pak. Cuman dia udah berapa kali keluar masuk. Itu Pak. Ngambil kursi aja Om, yang di situ. ICU. Biar anak-anaknya enak.
beberapa kali keluar masuk ICU. Nah dia memang pengen ketemu bapak memang Pak. Oh. Biasa dagang kan, itu kan kameramen juga yang di sebelah rumah, yang Ipan. Salah Pak, Pan, kapan sih aku ketemu Pak Dedi ya Pan? Ya katanya, biar diborong keripikku semua, katanya gitu. Ya saya cuma denger itu kan kemarin pengen ketemu saya. Iya. Tapi sebelumnya memang nggak pernah denger saya dan nggak tahu bapak gitu loh. Emang iya dia tahu bapak, katanya tukang masker diborong sama si bapak. Ini kapan sih saya diborong? Oh iya tukang masker yang di itu yang nggak ada tangannya. Iya dia bilang sih gitu, Ah. biar diborong kayak dagangan saya. Ya mungkin Tuhan kehendak lain ya Pak ya. Iya. Tunggu ketemu bapak. Tukang dulu, masker Pak. yang nggak ada tangannya, yang di pom bensin. Iya dia bilang Waktu itu gitu. lagi nanganin corona, ketemu dia. Iya katanya. Bukan, ya dia diborong, memang dikasih modal sama saya. Asal kapan dia? Kapan sih aku ketemu Pak Dedi ya? Katanya di sekolahan dia juga suka bercanda gitu. Kenapa Pak coba pulang? Pengen ketemu Pak Dedi katanya. Kalau dipikir-pikir apa tuh? Itu saya biasanya nyerahin, ya biasa saya serahin bantuan modal itu biasanya di mobil. Kemarin tuh saya simpen dulu, saya mau nyerahinnya di rumah. Makanya dia sih gitu, kapan ya Pak ya? Nah itu kemarin tuh dia udah memang mungkin udah sakit kali ya Pak, dia nggak gini. Nah, pergi dia pagi hanya dapat 3 Pak yang laku. Sehari itu bawa berapa bungkus? 15. 15 bungkus. Satu bungkusnya kan 10.000 kan? Berarti 150.000. Iya. Waktu saya beli itu sisa 6. Iya itu udah dijual sama dia pagi laku 3. Nah itu yang kemarin juga belum ini waktu sebelum corona Pak, kalau kita bawa 150 itu selalu habis. Nah kalau kita mau bayar uang kontrakan kita bikin lah Pak sampai 4 kilo 30 bungkus biar bisa kebayar uang kontrakan. Paling kalau kita bawa 30 kadang sisa 2 sisa 5. Setelah corona ini Pak gimana mau ini lagi modal kan Pak, kalau udah bawa 15 hanya laku 3 buat ke rumah. Bapak biasanya jualannya di mana? Dulu dia sebelum di SMP 7 suka di Mandiri, depan Mandiri. Oh dulu di depan Mandiri. Nah, sama di BCA. Oh, saya nggak pernah lihat ya. Udah hampir 2 tahun Pak, 2 tahun kami jual. Malah yang si ibu-ibu yang pinggir tuh, yang orang Jawa, orang Purworejo, orang mana, Dia kalau ketemu. sebelum corona cepat habis ya Pak, karena udah banyak langganan kan Pak. Nah setelah corona gini sepi Pak, kadang bawa sampai sisa hanya kadang sisa laku 1, laku 2 gitu Pak. Bu, duduk Bu, sini. Duduk. Sini aja. Sini aja, nggak apa-apa, bebas. Duduk sini ya. Nah, udah. Ini yang saya masih teringat putra ibu itu ketika ngambil bantal itu. Itu yang saya sampaikan nggak tahu. Bantal ibu. Kan Saya nggak ngeliat. waktu bapak sesek, ibu kan putranya ngambil bantal kan ngambil bantal dari itu dari dapur kan teriak-teriak tuh kan saya nggak ngerti bahasanya itu nganepin bantal. Iya, Sekarang rencana ibu apa? saya sih Pak ini kemarin kan datang dari gereja ya Pak ya. Tadinya saya kira udahlah saya menerusin usaha suami saya Pak ya. Biarlah saya yang jualan aturan di situ di SMP 7. Tapi kemarin pas saya ngomong-ngomong sama adik abang saya semarga, satu marga, terus ada rencana kakak gimana, ya udahlah aku biarlah dagang. Terus orangnya gimana katanya, iya aku susahnya gitu benar. Paling ya kalau dagang kan gini, pertama ibu nanti nanti saya cariin tempat yang lebih luas dari itu, ya kan, biar anak-anak ibu bisa bisa interaksinya lebih luas, kan harus masa pertumbuhan. Terus yang kedua ya kalau tiap bulannya nanti saya siapin lah ya. Saya siapin minimal selama setahun. Dalam waktu itu ibu juga harus berpikir yang agak besar. Artinya kalau jualan keripik konternya di mana sih? Gitu. Gini Bu, sebentar lagi kan tuh di pasar Jumat. Itu di situ kan nanti ada dibuka balai layanan publik. Itu berbagai layanan publik di situ.
Dan di situ nanti kalau itu nggak salah itu kan ada counter kecil. Kan? Nanti biar saya lah nanti upayain untuk ibu dapat counter di situ. Gini, Pak. Jualan, jadi artinya jualannya nggak usah keliling, bisa Iya, tinggal di situ. Bukan hanya itu saja gitu loh. Dan di sini ini Bu, mungkin ini nggak terlalu lama lagi, ini buka lagi normal lagi, kunjungannya tinggi. Ibu bisa saya kasih counter di sini satu, gitu. Nanti yang jualan oleh-oleh Purwakarta, keripik, simping, kayak gitu. Tapi maaf ya Pak ya, kemarin dari gereja bilangnya gini Pak. Gimana gereja? Nah, kan kemarin datang ibu-ibunya, bapak-bapak. Ah. Nah mereka mau gini, saya disuruh bikin itu keripik tetap. Kan kalau suami saya kontrol kan, saya yang bikin, pagi yang ngadon, ya, saya yang bikin. Nah kamu bisa nggak bikin? Bisa, saya bikin katanya. Udah gini aja, dari kita semua bahannya semua, ibu tinggal bikin aja. Nah nanti kalau udah selesai, ibu tinggal telepon kita ambil, biar kita yang bungkus. Terus ibu tetap dari ibu 10.000, kita kasih tetap 150 sama ibu. Jadi ya udah biarin dari saya 8.000, saya bilang kali ini biasanya kok orang jual lagi 8.000. Enggak, kami tetap ngasih sebagian ditabung, sebagian buat makan. Tapi nggak usah mikirin ininya. Selain beli buat modal lagi, buat modal, kita iniin modalnya katanya, kita modalin. Kami yang ngasarin katanya, orang itu yang ngasarin. Karena kasihan yang dua ini kalau kamu bawa-bawa katanya gitu. Boleh. Gitu Ya katanya. gimana baiknya aja. Iya, Kan yang makanya. penting bagi ibu kan bergerak itu Nah. bukan hanya sekedar kepentingan ekonomi, Iya. tapi kesehatan ibu. Iya, Karena kan makanya. kalau ibu diam nggak bergerak, Iya. nanti ibunya malah sakit. Iya. Saya juga nggak bisa diam Pak orangnya. Iya. Kemarin aja suami saya sakit, yang meninggal itu daripada saya nangis, saya iniin apa yang mau saya kerjain, saya diam aja begini. Saya gitu Pak. Iya nggak apa-apa. Paling nanti saya nyariin tempat ibu yang lebih luas ya. Ibu nggak di situ nanti. Oh, rumahnya Pak. Iya. Nanti biar satu rumah aja, bukan satu petak, satu rumah. Biar ibu kalaupun jualan nanti bisa punya keanekaragaman produk. Oh, di situ Bukan ya, hanya Pak. keripik pisang ya, keripik bawang, tapi aneka panganan yang lain. Nanti saya mungkin minggu ini deh saya cariin. Makasih banget. Sama-sama. Ini Saya ibunya. nggak bisa. Mungkin ini suami saya Pak ya, pengen ketemu Bapak. Biar Iya, saya mohon maaf ketemunya terlambat. enggak Pak, mungkin rencana Tuhan kayak gitu Pak, karena memang kami masih berdoa gini Pak, Tuhan kasihlah kami rezeki yang lebih supaya ada kami tinggalkan buat dua anak kami ini. Soalnya kan keadaan anak kami gini Iya. Pak, kalau ditinggalin nggak ada apa-apa kan Pak. namanya sama saudara kan kadang kalau ada kita tinggalin sedikit kan Pak ya, mungkin ini ya Pak ya ngas. Udah. Yang penting ibu jangan dulu berpikir nanti ninggalin buat anak-anak. Ibu yang sehat. Iya sih Pak. Ibu berobat di mana sekarang? Saya udah nggak pernah berobat Pak. Nanti ada ini. Nanti ibu dicek sama dokter Asep ya tiap waktu. Nanti besok dokter pagi dokter Asep. Saya paling kalau saya pusing kepala saya minum bawang putih jadinya Pak. Ternyata lebih bagus itu. Saya Malah itu jauh potong-potong lebih bawang- bagus. Iya, saya potong-potong bawang putih, saya telan aja. Jadi saya udah nggak konsumsi obat lagi Pak. Ya udah bagus. Yang penting kan ibunya ininya tekanan emosinya jangan terlalu tinggi. Iya sih Pak. Jangan terlalu tinggi tekanan emosinya. Jadi, gimana nggak ingat terus sama dia Pak ya. 17 tahun saya rumah tangga sama dia nggak pernah itu melalui tangan Pak. Sabar banget orangnya. Orangnya kelihatan baik. Baik, bentak aja nggak pernah kadang Pak, di rumah itu suka bercanda, suka ini, makanya saya bingung tiba-tiba kok ini, tapi ya mungkin inilah yang dititipkannya buat ini ya Pak, dia ketemu sama Pak Dedi, makanya dari keluarga semua banyak semua bilang terima kasih Pak, Sama-sama. mewakilin keluarga saya, katanya kamu udah ini belum ketemu lagi. Tadi ibu saya mau ikut tapi karena udah Ya saya tadi malam saya kan pulang dari Kalteng. Hmm. Tadi malam tuh mampir. Oh udah terlalu malam. No dicek ibunya masih ada enggak. Saya tadi mau ini juga kebetulan ada kunjungan Pangdam ke Tajuk ya, sholat Jumat di sini. Saya bilang nggak jalan juga. Habis ini ada rombongan lagi dari Bekasi dari Tambun itu. Oh iya. Mau ngajakin main bola. Ya udah saya bilang ibunya dia kesini nggak apa-apa. Iya. Udah teman mama nggak ikut dah ya. Udah mau jalan tadi kok udah sempoyang udah tinggal lama gitu. Saya bilang gitu, udah nggak usah ikut. Makanya saya Nggak bilang apa-apa. Jadi ibunya, ibu berapa bersaudara? 6 Pak. 6 saya nomor 4.
Di Bekasi. Bekasi Utara. Iya, saya ketemu sama ibu perjalanan sedih banget. Ibu ketemu bapak di mana? Kita dijodohin dulu Pak. Jadi bibinya kenal sama saya satu gereja. Jadi Gerejanya gereja Pasundan? bukan, saya dulu di GKO di Bekasi. Jadi saya kenal, jadi dibilang bibinya lah, mau nggak main ponakan saya, karena dia kan tunggal, ini kan nikah. Udah kita nikah tahun 2003 dulu Pak. Jadi dapat ini udah 4 tahun nikah, baru ada yang gede. Ya udah gede kita baru tahu dia ini tempurnya nggak ini. Kemarin itu pas kapan itu yang pasti zamannya bapak ada ini jampis Pak. Oh iya, Kita pakai itu dulu Pak. Oh buat iya. program anak Saya suami dulu saya. sebelum ada BPJS, saya bikin program ya. Dulu waktu saya jabat ya. Program Jampis, jaminan pengobatan Purwakarta Istimewa. Program Jampis itu nggak pakai kartu, kartunya. nggak pakai apa-apa, cukup punya KK dan KTP bisa berobat gratis. Iya, saya ngerasain itu Pak. Nah setelah Ada BPJS, setelah bapak udah nggak ada jampis, berobat dia Pak, ditolak suami saya. Di situ parah Pak waktu saya ini. Terus masih begini deh, Pak udah nggak ada program jampis lagi Pak, katanya. Bapak nggak boleh, jadi pulang Pak, salah Pak, dirawatlah di rumah, bikinlah saya BPJS. Nah sekarang tuh BPJS gereja yang bayarin saya Pak. dulu waktu pakai Jampis banyak kemudahan rakyat yang didapat. Iya. Cukup pakai KTP orang bisa berobat. Setelah itu saya berhenti dan programnya diganti dengan program BPJS, sehingga iyalah kita tahu lah banyak sekali masalah yang dihadapi. Akhirnya Bapak termasuk yang mengalami problem keterlambatan minum obat. Iya, 3 kali bapak dirawat pakai Jampis Pak, suami saya di Bayu Asih pakai Jampis. Ke-4 kali udah mau habis, rupanya ditolak Pak. Bapak nggak ada Jampis lagi, bapak nggak ini. Pulanglah saya bawa pulang. Akhirnya nggak bisa dirawat. Nggak dirawat Pak, benar-benar nggak diterima. Nunggu terpaksa lah bikin BPJS ya Pak. Pada saya memang nggak punya duit itu Pak. Tapi dibayar gereja. Dikirim lah dulu sama kakak. Di gereja nggak tahu saya bikin BPJS. Ini, oh saya pakai itu, suruh bayar sendiri Pak. Masuk ICU dia, masuk bayar sendiri. Saya 1 malam aja, hari ini masuk, besok pulang karena saya nggak punya duit ya Pak. Saya tanya, Mak, dia udah lagi cengap-cengap gini, Mak, tanya dulu udah berapa biayanya. Saya tanya, udah 1 juta lebih Pak. Nah kakak saya datang pas mau Natalan itu Pak, datang kakak saya, kenapa dirawat ini, ditanya udah 1 juta segini. Saya bayarlah setengah Pak, 700 berapa. Nah terus nggak boleh Pak, dibawa lagi, saya bawa keluar, saya bawa pulang, suami saya bawa pulang pasar. Ditahanlah KTP saya semua, KTP suami, kakak sama semua. Udah pulang lah, barulah saya ngurusin BPJS. Kakak udahlah urus BPJS. Nah kan itu tunggu 2 minggu dulu kan baru bisa dipakai kan Pak. Di rumah lah dia sih muntah orang, belum penanganannya 1 malam doang, masuk ICU langsung pulang. Udah gitu udah dibawa pulang, udah 2 minggu barulah dibawa dia di ini, dirawatlah di Siloam Pak, jadinya karena pakai BPJS. Udah. Ya, jadi problem Pak Agus, namanya Pak Agus. Agustianus. Pak Agustianus itu salah satu problem dari sekian juta problem rakyat Indonesia tentang pelayanan kesehatan. Inovasi-inovasi daerah perlu dibuat dengan berbagai ragam, dari mulai kartu sehat, saya punya program Jampis. Inovasi itu hari ini berat, tidak ada karena orang harus menggunakan BPJS. Dan kemudian BPJS itu kan pakai bayar iuran, nah, sehingga memang banyak problem administrasi yang ada di sini. Ya ini pembelajaran bagi kita. Peristiwa seperti ini bisa menimpa siapa saja. Saya kebetulan sama Allah dituntun untuk
bertemu Pak Agustianus, walaupun Pak Agustianusnya lama banget pengen ketemu saya. Dan cerita tentang itu, saya dulu pernah bikin lagu namanya Zikrul Maut. Saya baru ngalamin peristiwa lagu ini, ternyata ini ketemu ruhnya di peristiwa Pak Agustianus. Kakak yang paling besar di sekolah? Sekolah juga? Enggak, di rumah aja. Dulu pernah masuk sekolah deh Pak, mau di TK Beringin juga. Kan kebetulan majelis gereja kayak pengurus masjid, di bapak pengurus masjid, dia di TK itu ini wakilnya ini. Jadi di SLB mau di sekolah si kakak dulu sama dia. Tapi karena bapaknya diterima kerja di Operasi Kemuning, jadi nggak ada yang nganter. Kalau saya nganter kan takutnya jatuh, katanya dorong ini kamu kayak gitu. Ini dorongannya ganti Bu, besok saya kirim yang baru nanti biar ini. Itunya aja yang rusak Pak. Tapi masih bagus. Masih itunya apa? Murnya nggak bisa masuk ke situ. Kemarin sebelum bapaknya kejadian begitu udah saya bilang, Pak itu dorongan si kakak kan kakinya udah ini. Beneran Pak, itu harus dibeli murnya Mak katanya. Udah. Itu masih bagus Pak, orang jarang dipakai, jangan pergi-pergi. Tapi ini lincah loh Bu. Cuma ngomong nggak Pak? Iya. Ini kan dulu memang sakit dulu Pak. Dan ini juga masuk program Bapak dulu juga jampis. Juga. 2 minggu sakit nggak mau makan Pak. Jadi kurang gizi. Nih masuk jampis 2 minggu dirawat. Program Bapak juga. Si kakak kan akhirnya mau operasi pernah Pak umur 10 tahun. Kata dokternya ada 10 tahun. Mau katanya mumpung ada program jampis katanya. Memang kita mau Pak. Cuman dananya buat ini katanya dulu Pak. Buat pegangan kan kita yang harus nungguinnya nggak ada. Jadi buat yang sakit ini. itu rumah sakitnya gratis, yang nungguinnya nggak ada biaya karena dengan suaminya sakit, istrinya sakit, kalau nungguin usahanya berhenti. Soalnya kan kalau kita nungguin kan pasti ikut semua. Saya kita. dulu pernah bikin program itu yang nungguin dikasih 50.000 per hari. Yang nungguin juga nggak ada kan, jadi udah terkendala. Itulah kemiskinan, itulah problem. Jadi Bapak itu dari itu udah berhenti, habis berhenti itu jadi jualan keripik itu. Iya. Dulu ya ampun Pak, susah banget kita Pak. Kadang pernah saya merasa, saya sering dulu Pak nggak gitu ini makan Pak, istilahnya sehari aja kadang makan biarlah anak-anak ini. Sampai dulu saya bingung mau makan pakai apa ya Pak. Kebetulan di rumah ada sagu banyak, pas bikin keripik bawang kata orang pakai sagu biar ini ya, biar itu keris-keris, makanya saya bikin apa buat anak. Ada sagu, saya bikin kayak papeda itu Pak. Saya minin lah. Udah gitu ada ayam sepotong dibawa bapaknya, saya bikin, saya kuahin biar ada airnya, dimakannya sama anak, namanya anak kecil ya Pak, makan gitu kan nggak bisa ini ya, ditelan sama dia, ditarik lagi, mama udah makan. Cuman anak saya ini walaupun begini-begini Pak pada ngerti semua Pak, nggak mau tukang jajan Pak. Nggak pernah sampai nangis. Kalau anak-anak kan nangis minta jajannya, ini nggak, kalau saya bilang aja kita nggak punya duit, nggak punya ini, tunggu bapak nanti anak ya pulang baru kita ini. Belakangan ini Pak memang kami terpuruk banget Pak, sampai asal makan jam 10 malam, jam 9 malam nunggu bapaknya pulang. Datang bapaknya, Pak anak-anak udah lapar Pak, masih ada 5.000 Mak, pergilah beli mie gelas dulu makan adulan. Terus kau kan belum makan, udah gak apa-apa, aku nanti aja. Pergi lagi dia Pak, nggak tahu lah entah jual apa deh Pak ya. Dapatlah beras liter, barulah makan orang ini. Bilang kok kayak gini ya Pak, udahlah nanti juga ada jalannya kata. Ya alhamdulillah ya Pak ya, walaupun kita gini susah ya Pak ya, istilahnya nggak pernah saya berantem sama dia gara-gara masalah ekonomi apa-apa Pak. Ada di itu diiniin, nggak ada ya udah nunggu ada yang bisa di ini. Kemarin banyak ada terigu, ada mentik, nggak bawa ini Pak, nggak ada duit mah, nggak laku. Ya udahlah, terigu tuh saya bikin mentega, saya airin, saya kasih gula, dimakan sama anak-anak itu. Nanti Andi ya tunggu ganjel-ganjel perut dulu ya Nak. Iya mah makan Pak, nggak ini. Makanya kalau saya kemarin itu lihat beras banyak diantar, bawa ini banyak, saya nangis Pak, bener. Ya ampun Tuhan,
kemarin kita kayaknya kelaparan, ada suami saya, ini kok dia nggak ada. Alangkah enaknya kalau ada beras, ada duit kayak gini, makan bareng-bareng. Karena kita walaupun kayak gini Pak, selalu kita makan bareng Pak, ngeriung gitu, nggak pernah satu-satu. Ya, setiap jam 10 ini orang tuh sampai sekarang nggak lupa, mak, bapak mak, maksudnya piring bapaknya. Jadi kadang nangis Pak, nggak bisa makan. Kalau dibilang kehilangan banget Pak. Tapi ya gimana lah, mungkin dah ini ya Pak ya, udah jalannya. Iya. Ya, dalam kekurangan ada kebahagiaan. Kebahagiaan itu selalu bersama dalam segala hal. Makan bersama, walaupun nggak ada. Tapi bisa jadi dalam kelebihan ada kekurangan, tidak bersama. Ya itulah hidup. Yang lebih nggak bisa bersama, yang kurang selalu bersama. Nah, kepergian Pak Agustianus banyak membawa hikmah, membawa cerita, membawa kisah, dan termasuk juga mengetuk banyak orang. Saya termasuk yang bersyukur ya, bisa lewat ke situ. Saya bisa lewat kok ke situ ya. Padahal saya udah masuk gerbang tol Jatiluhur, saya balik lagi dan bertemu. Pertemuan itu membawa banyak cerita. Sampai hari ini ceritanya tidak berakhir. Mudah-mudahan Ibu bisa melanjutkan kehidupannya jauh lebih baik. Walaupun bapaknya meninggal, tapi semangatnya tetap hidup. Kan dia senang banget ya Pak, pada datangan bapak ya Pak, manggil saya tuh mama, Iya. ma, ada tamu no, kata. Tapi dia udah napasnya sampai gini-gini ya Pak, Iya. di papi gini. Udah duduk kita, kenapa Pak? Kan saya bilang, Saya "Bapak pikir, kenapa?" saya tanya kenapa Pak, tadi dikira apa gitu. Tapi dia kan kata bapak, ayo ke rumah sakit, dia nggak mau ya Pak sih, nggak mau dia kan segitu. Udah dia begini baru bapak kaget kan, kita bawa langsung. Dikira akan sembuh lagi. Iya. Kan karena Ibu nggak apa-apa biasa. Emang dia kayak gitu, istilah. Mungkin inilah Pak, cara dia meninggal ya Pak, dengan bertemu bapak baru dia udah ikhlas sekali pergi. Istilahnya ibarat kata kami dititipkan ke bapak Pak. Kalau bapak nggak ada, nggak tahu kami gimana Pak. Iya. Benar. Enggak, saya Sepeser jalan duit pun saya nggak pernah, ini nggak ada Saya duit jalan Pak. aja. Waktu kemarin dia pernah dia masuk dirawat ya Pak ya. Saya dirawat, dia minum obat aja, buat beli air segelas saja saya nggak punya Pak. Di rumah sakit saya sampai saya minta, karena kata perawatnya, ibu udah beli air, udah minum obat belum bapaknya? Belum Mas, gitu. Airnya nggak ada. Ya beli Bu di situ katanya. Saya bingung, aduh Tuhan di mana saya ini. Itu dulu dia waktu belum jual keripik kami Pak, waktu nggak ada kerjaan dia. Saya, Bu bisa nggak saya minta airnya Bu, suami saya mau minum obat, saya nggak bawa duit. Baru diinin Bu, Pak saya kasih ini. Makanya keras susahnya saya Pak. Kayaknya 17 tahun nikah sama dia Pak, kebanyakan dukanya daripada sukanya Pak. Benar saya bilang. Tapi melahirkan cerita yang tidak akan pernah habis. Iya benar sih Karena Pak. Ibu ada cinta, Makanya kata orang-orang situ, ada keikhlasan. si bapak masih ibu nggak pernah denger ini ya katanya, nggak pernah dengar berantem, nggak pernah, benar Pak. Paling berantem hanya hari ini berantem, ini Besok malam selesai. udah ini, kadang udah diiniin. Iyalah, harta tidak ada, tapi punya jiwa, punya rasa. Hidup menjadi panjang, dan Pak Agustianus banyak memberikan pelajaran. Dan pelajaran bagi seluruh rakyat. Banyak orang yang ya ikut mengetahui. Jadi pemberitaan yang tidak pernah berhenti. Karena ada kisah seorang laki-laki yang membiayai kehidupan istri dan anaknya penuh cinta. Walaupun bukan hanya menjadi penjual keripik bawang, tapi kemuliaannya, wanginya melebihi bawang yang digoreng. Bu, itu habis ini Ibu silahkan untuk beraktivitas lagi, semangat lagi, Iya. jangan duka-duka. Mungkin hari minggu depan saya Iya, mulai ini untuk bekal nanti.
kemarin udah Bapak nggak apa-apa. Nanti modal keripik bawa nih. Kasih, Nanti untuk Pak. yang rumahnya nanti saya siap. Makasih ya Pak. Ya. Dari keluarga saya, dari suami juga bilang terima kasih banget Pak karena belum bisa bertemu sama Bapak. Nggak apa-apa. Karena Dengan ibu cukup ketemu. hanya Bapak yang iniin kita, jadinya ini. Kalau tanpa Bapak nggak tahu saya kemana Pak, bener Pak. Kalau ke keluarga kan kadang ya paling sebulan 2 bulan enak ya Pak sama keluarga ditinggal. Sudahnya kan kita kan nggak ini kan Pak. Makanya dengan kayak gini saya memang semangat saya hanya ngeliat yang dua ini Pak. Kalau Sudah capek jalan. memang capek bener Pak. Apalagi Mobilnya kaki sudah jalan. ini. Tapi karena kayak gini Tenang sih. aja, Bu sehat, berjualannya makin rajin. Amin. Nanti kita cari rumah yang besar biar anak-anak ibu bisa. Siapa tahu ibu makin maju. Amin Pak, doain ya Pak. Bapak yang jadi jalan. Iya, Kan orang bukain rezeki pintunya dari mana saja. benar, Pak, ya. Makanya saya nangis segitu Pak, walaupun dia begitu dia masih ingat anak istrinya gimana biar anak. Saya nggak tahu ini Pak, salah Pak. Kapan ya saya ketemu sama Pak Dedi ya, biar diborong keripik saya nih. Pan katanya dibilangnya sama itu yang kameramen yang sebelah rumah. Kapan sih saya ketemu sama itu ya Pak Dedi, biar diborong nih keripik saya katanya. Ketawa orang sih. Ini ada tuh, Mana? ada ajudan saya. Lewat lihat bapak ngomong katanya sehari sebelumnya bang ya, sehari sebelumnya. Oh. Ini tukang keripik katanya. Can kapangi kusi bapak, cina gitu ceritanya. Dia cerita begitu pada peristiwa bapak meninggal itu, dia ketemu saya dia cerita sehari sebelumnya lewat lihat bapak. Dia ngomong, nah dia ngomong, ya can kapangi kusi bapak ya, artinya dia ini tukang keripik belum ketemu sama si bapak katanya. Oh, iya sering ketemu bilang gitu Pak. Kapan ya saya ketemu sama Pak Dedi ya biar diborong ini saya ke keripik saya katanya. Padahal hanya 150 nya kan Pak. Dia istilahnya kok ini ya. Kapan ya sama Pak Dedi ya saya ketemu ya semangat banget dan Pak udah tuh Pak udah hujan kata orang ke kok jualan biarlah biar ada buat ngebul di dapur katanya. Memang rajin sih dia Iya, Pak rajin, walaupun Pak. ini kadang kakinya bengkak Pak kan kalau udah samuraknya kambuh nggak ini apa tetap dia pergi jalan Pak pakai tongkat semua orang bilang kasihan ada si bapak udah bengkak kakinya masih ini Iya. Nih ibu rajin. makasih banyak ya Ya. Pak ya. Mudah-mudahan ibu usaha keripiknya makin maju. Amin. Nanti punya konten. Saya nggak punya bisa tempat yang ngebalas besar. kebaikan bapak biar yang Nggak di usah atas dibalas. yang balas ya Pak ya. Kan saya udah Bapak- dibalas sama ibu. Bapak sehat Ibu sehat, anak-anaknya bisa sekolah itu udah balas. Bapak juga gitu keluarganya sehat semua ini. Soalnya bapak yang suka nolong orang yang Oh, susah enggak. kayak saya. Kebetulan Saya- aja. Enggak, saya sering dengar Pak, bapak memang suka nolong orang yang susah. Kebetulan aja, nggak nolong juga. Bapak yang itu utusan Mobilnya udah ada. Yang Bu. malaikat Nah. dari ini Ayo, yang diberikan Tuhan. nah, ayo. Pelan-pelan mata dunia terbuka dan kau memanen cinta atas cinta yang kau tanam hingga akhirnya mata manusia menerima dan kau menuai kasih atas kasih yang kau telah hingga pelan-pelan mata dunia terbuka
selalu